Selamat siang semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Doa selesai. Oke, seperti biasa sebelum Ibu memulai pembelajaran siang hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu, ya. Kelas 10 IPA 2, ya, oke. Aleta Bilkis, oke. Kemudian Amelia. Untuk pertemuan hari ini, silakan kalian bisa lihat PowerPoint yang Ibu tampilkan di depan. Nah, ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum Ibu lanjutkan materinya, mungkin kita akan membahas manfaat setelah kita mempelajari materi hari ini, kira-kira manfaatnya apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kan Zulfa? Kita jadi tahu ion-ion yang ada di dalam minuman. Setelah kita belajar mengenai identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita jadi tahu apakah betul larutan atau minuman yang ada di pasaran itu benar-benar mengandung ion-ion yang bisa mengganti fungsi ion dalam tubuh kita. Begitu ya. Terus apa lagi? Satu lagi mungkin. Natrium klorida itu mengandung elektrolit atau tidak? Oke. Ya, jadi betul juga ya yang disampaikan Rifa, kita bisa tahu atau mengidentifikasi mengenai ion-ion yang terkandung dalam misalnya garam dapur atau NaCl gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah tahu manfaatnya, harapannya setelah belajar ini kalian akan semangat ya mengikuti pembelajaran kimia. Semangat ya? Semangat. Oke, sip. Sebelum Ibu lanjutkan, nah sekarang Ibu berikan soal pretestnya untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Ya, silahkan dikerjakan di kertas yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya. Kemudian silahkan jawab di kertas tersebut 2 pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan. Yuk. Oke, kalian sudah mengumpulkan semua di sini. Jadi kita bahas dulu. Kita bahas secara singkat mengenai pretest yang sudah kalian lakukan sebelum kita melanjutkan ke materi identifikasi larutan elektrolit, kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Yuk, dari pertanyaan yang pertama anak-anak, apa yang kalian pahami mengenai larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit? Ada yang mau berpendapat mungkin? Larutan elektrolit kuat itu dapat mengantarkan arus listrik. Kalau elektrolit lemah itu bisa, cuma tidak terlalu sepenuhnya gitu, nggak bisa sepenuhnya. Oke. Untuk non-elektrolit itu nggak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi seperti yang disampaikan Ayesa bahwa kalau elektrolit kuat itu berarti yang bisa menghantarkan listrik dengan baik, gitu ya, yang sempurna, gitu ya. Kalau yang elektrolit lemah, yang bisa tetapi mungkin daya hantarnya tidak sebaik elektrolit kuat. Kalau yang non-elektrolit itu yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, pertanyaan yang kedua. Kira-kira
contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit? Coba siapa yang mau jawab? Ya, silahkan Mas Erlangga ya. Oke. Oke, H254. Oke, nanti Ibu betulkan. Ya, itu kuat. Yang lemah? Oke, yang terakhir non elektrolit. Dan CH30. Oke, ya. Oke, jawabannya Mas Erlangga ada yang sudah betul, ada yang kurang tepat. Jadi mungkin kalian bisa memberikan contoh-contoh yang memang sering kalian jumpai aja, yang mudah saja. Misalnya, kalau elektrolit kuat itu yang sering kita jumpai misalnya seperti larutan garam dapur. Ya enggak? Kalau yang elektrolit lemah kira-kira apa? Asam cuka. Itu lemah. Kalau yang non elektrolit air. Kalau etanol itu nanti masuknya non elektrolit. Nah, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Ya kan? Tadi judulnya identifikasi larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kemampuan atau alasan kemampuan larutan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan listrik lebih baik daripada elektrolit lemah, gitu ya. Nah, alur pembelajaran hari ini kita mau ngapain aja gitu ya, supaya kalian tidak bertanya-tanya kegiatan yang ngapain aja hari ini. Yang pertama nanti Ibu akan bagikan LKPD yang akan diisi secara berkelompok gitu ya. Kemudian yang kedua nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Kemudian Ibu akan membagi kelompok ya berdasarkan absennya. Kemudian kalian akan melakukan praktikum secara virtual. Kemudian akan melakukan diskusi, presentasi, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengumpulkan laporan praktikum resmi. Ya, apakah ada pertanyaan sejauh ini anak-anak? Oke, jelas semuanya ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian penayangan video pengujian daya hantar listrik pada aki. Silahkan video ini bisa kalian amati terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu berikan. Oke, videonya sudah selesai. Dan pertama yang muncul dari video tersebut adalah kira-kira senyawa apa sih yang terkandung di dalam air aki yang sudah diuji coba pada video tadi? Siapa yang mau jawab? Oke, Islah. Asam sulfat. Asam sulfat. Kira-kira betul nggak? Betul ya, asam sulfat. Jadi senyawa yang terkandung di dalam air aki itu adalah asam sulfat atau H2SO4. Betul, sip. Berdasarkan daya hantarnya, ya, air aki termasuk larutan elektrolit apa? Tadi sudah tuh di video. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Amel. Amel boleh? Termasuk ke dalam larutan Elektrolit kuat. Tadi di video juga sudah disampaikan ya bahwa air aki termasuk elektrolit kuat. Nah, karena yang dicoba ini baru satu larutan, nah sekarang kita buktikan sendiri ya. Berikutnya adalah kalian akan melakukan praktikum secara virtual. Apa itu praktikum secara virtual? Praktikum, ya betul, menggunakan atau dengan cara online. Pada kesempatan ini karena kalian online atau praktikumnya virtual, kita bisa menguji coba semuanya. Oke,
sekarang sebelum masuk ke praktikumnya, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompoknya sudah bisa kalian baca sendiri, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk, segera. Kelompok 1 bisa di belakang tuh, temennya Ayesa. 4 ya? Oke, ya. Silahkan yang sudah dapat LKPD-nya dibuka, kemudian ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Untuk linknya sudah Ibu bagikan ke grup WA kalian. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD. Kemudian untuk bahan ajarnya anak-anak, barangkali kalian membutuhkan literatur untuk bahan bacaan kalian, kalian bisa scan barcode di sini. Ya, jadi nanti muncul bahan ajar yang bisa kalian gunakan. Silakan. Waktu diskusi Ibu berikan 15 menit ya, mulai dari sekarang. Setelah itu nanti bisa presentasi. Yuk, silakan. Selesai semua, yuk silahkan. Siapa atau kelompok siapa yang mau maju presentasi? Oke, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pematik senyawa apa yang terkandung dalam air aki, yaitu senyawa H2SO4. Lengkap data hasil percobaan. Nomor 1, nama bahan air putih. Nyala lampu tidak menyala. Bongkar tidak ada. Satu jadi tidak teriorisasi. Oke, jadi dari kelompok 1 menanggapi. Nggak salah urea Bu, saya salah. Oke. Mungkin menurut kelompok 3 mengakui bahwa mungkin ada kesalahan gitu ya. Oke, nanti akan Ibu bantu. 1, pertanyaannya adalah kok D ini bisa menghasilkan ion-ion gitu ya, padahal D ini kan harusnya rumus kimia dari urea. Penyebabnya kenapa kok tidak bisa? Karena di dalam air larutan urea ini tidak bisa menghasilkan ion-ion. Jadi seperti tagihan di awal tadi, Ibu sudah menyampaikan bahwa karena kita melakukan praktikum walaupun tidak secara langsung, hanya virtual, tetapi Ibu mau minta kalian untuk setiap anak membuat format laporan praktikum resmi ya. Siapa coba kelompoknya yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, kelompok 1 lagi. Yuk, silahkan kelompok 1 maju. Tentang elektrolit dan non-elektrolit. Ciri-ciri elektrolit kuat itu nyala lampunya terang. Elektrolit kuat lebih baik dari elektrolit lemah karena larutan elektrolit kuat terionisasi. Sudah tepat sekali apa yang sudah disampaikan kelompok 1, bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang identifikasi. Karena lampu terang. Lampunya terang, gelembung gasnya banyak. Untuk elektrolit lemah, nyala lampu, redup, gelembung gas sedikit. Silahkan kalian bisa mengerjakan post test yang linknya akan Ibu share di grup kelas kalian. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit saja cukup ya. Nanti kalau sudah, silahkan dikumpulkan kembali ke Ibu. Sudah semua ya? Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan materi hari ini bisa kalian terima dengan baik, begitu ya? Oke, sebelum Ibu akhiri, silahkan ketua kelasnya untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih semua anak-anak. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.